Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana, alhamdulillah kita berada di tanggal berapa nanti ya? Tanggal 1 1 Juli ya. 1 Juli. Awal bulan ya. Di tempat yang tidak biasa. Ya, di alam ya. Di alam nih langsung nih ya, tepatnya di Gunung Halimun ya. Puncak Halimun Camp. Puncak Halimun Camp ya ini. Insya Allah kita akan membahas tentang tidak jauh-jauh dengan dunia bisnis ya, sesuai dengan namanya komunitas pengusaha muslim Mercu Buana. Di samping saya ada senior saya, tak asing, beberapa kali terlihat di YouTube KPM Mercu Buana. Kita akan sama-sama ngobrol tentang beliau khususnya ya, dan hijrah bisnisnya. Kita sama-sama beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tri. Sehat Tri? Sehat Bang Tri. Alhamdulillah. Jumpa lagi nih, Bang Tri. Jumpanya di gunung ya. Luar biasa ini. Podcast pertama kali ya di bubur goreng. Gitu gimana kabar bubur goreng? Bubur goreng sudah tiara. Ya salah. Padahal itu kan apa namanya, brandingnya tuh. Iya, jadi ya itu tadi pengalaman unik, orang bisnis itu adalah ketika kita sudah tidak jadi salahnya saya itu memberikan kepercayaan lebih kepada karyawan. Oke. Nggak di kontrol gitu ya. Nah itu kesalahan saya. Makanya di bisnis saya ini sekarang saya kontrol 2 hari sekali, 3 hari sekali. Travel pun juga begitu, kemudian cucian motor begitu. Ayam pun alhamdulillah kalau ayam masih dipegang sendiri. Jadi memang kontrol. Jadi pelajaran juga ya. Pelajaran ya, untuk besar mesti harus. Iya. Ya nggak ada autopilot, nggak ada ya. Kalau udah besar mungkin kita kasih apa karyawan yang ngecek di sana. Bang Tri, ini ada acara apa ini bawa teman-teman anak muda ya dari rata-rata remaja mereka nih ya. Kira-kira ini mau ada apa gitu? Ya ini sih sebenarnya kebetulan ada teman-teman dari lembaga RBU gitu kan, pengen ngadain rekrutmen terkait dengan anak-anak apa namanya, untuk melanjutkan gerak kegiatan yang positif untuk remaja-remaja khususnya di SMA ke atas. Jadi kelas 1 kelas berapa ya? SMA kelas 10 ya? Kelas 10, 11, 12 sampai masa-masa kuliah. Seperti itu sih. Dan tema kali ini juga kita nggak di hotel, di alam, camping. Kenapa harus di alam? Ya biasanya kalau di alam itu kan semua karakter bisa kelihatan dari teman-teman semua di sini peserta. Kemudian apa namanya, kayaknya pengen aja gitu keluar dari kebiasaan. Biasanya di dalam ruangan. Ini di luar ruangan gitu ya, alam ya. Tapi bukankah ini model lama gitu kan ya? Ya alam sekarang bukannya konser gitu ya. Ya di online lah apa gitu. Justru di alam ini jadi kita bisa mengeksplor alam, bisa belajar dari alam, bertafakur alam sambil mengenal lebih jauh teman-teman kita kan gitu. Anak-anak juga saya ajak nih jauh-jauh nih ya. Hobinya juga camping kan ya, biar bisa menyatu dengan alam, bisa tahu kondisi alam seperti apa saat ini gitu kan. Jadi ya nggak mesti melulu harus di HP. Oke. Jadi meyakini metode alam nih masih sangat efektif sampai sekarang. Sangat efektif.
sangat efektif sekali. Berubah karakter dan lain-lain. Iya, karena kan dengan alam kita kelihatan nih, yang habis kegiatan nih buang sampah sembarangan, gitu kan setiap konser-konser kan ente tahu tuh, Bola konser-konser itu kan sampah di mana-mana, gitu kan. Nah kalau ini kita juga melatih anak-anak setelah selesai kegiatan, kita bersihkan kembali, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Masya Allah. Gitu. Dahsyat. Ya, sahabat KPM Mercu Buana, tadi saya lihat beliau ini Bang Tri memimpin teman-teman ya untuk mengarahkan salah satunya bakat dan minat. Saya teringat 20 tahun yang lalu Zaman kuliah ya. Zaman kuliah saya dididik langsung sama beliau. Jadi sama sebenarnya gitu. Saya perlu kayak ngomongnya sama ini 20 tahun yang lalu. Berarti konsisten tadi. Nah, ini berhubungan juga dengan kekonsistenan yang positif, produktif sampai sekarang. Bang Tri meluncurkan sesuai dengan bahasa sekarang passion ya, business travel ya. Kita akan bisa aja ke sana. Lanjut sahabat KPM Mercu Buana yang berbahagia. Kita tanya beliau nih. Tadi kan ujung dari inti sebenarnya sih ya. Sebuah hobi, sebuah passion yang membawa kepada keberuntungan, produktivitas bisnis gitu ya. Cuman saya mau tahu dulu nih, kemarin saya bingung juga, Bang Tri selama ini aktivitas mencari nafkah gitu ya, bisnis itu di Jakarta, udah lama tuh ya. Tiba-tiba kok hijrah ke kampung gitu, ke desa ya, desa gitu ya, katanya mau bikin bisnis di sana gitu ya. Ini motivasinya apa gitu? Apa yang dicari di desa gitu? Ketenangan. Barangkali kita mau tahu nih. Jarang-jarang kan. Sebenarnya sih kalau masalah pindah ke desa ya, sebenarnya udah dipikirkan itu 5 tahun sebelum kejadian sebenarnya. Jadi 5 tahun itu memang sudah punya niatan kapan ya kira-kira hidup di desa ya. Karena bayangannya kita dulu tuh pengennya hidupnya nggak macet gitu kan, tenang, biaya hidupnya juga rendah kan di sana kalau di desa itu. Apalagi kan saya juga pindahnya itu di di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah Jogja ya? Jogja. Jadi kalau Jogja itu Jogja lantai 2 istilahnya begitu. Karena mesti naik dulu ke gunung. Dan itu tempat saya tinggal sana tuh jauh dari hiruk pikuk. Mall aja nggak ada. Mall nggak ada, bioskop nggak ada, mau nyari makan malam juga, mau jajan juga susah gitu. Jadi jam 7, jam 8 itu udah sepi lah gitu. Udah sepi. Beda sama Jakarta kan, semakin malam semakin ini. Nah, ada momentum di mana saya itu harus pindah karena pas Covid kemarin, kemudian bisnisnya juga lumayan drop gitu kan. Akhirnya memutuskan yaudah yuk coba usaha di desa. Awalnya sih cuman pengen gimana caranya bisa memperpanjang hidup. Jadi saya punya duit, misalkan punya duit 10 juta gitu kan. Kalau di Jabodetabek hidup paling bisa untuk 2 bulan 3 bulan gitu. Tapi karena mikirnya untuk memperpanjang hidup, yaudah hidup di desa bisa hidup sekitar setahun lah, duit 10 juta gitu misalkan gitu. Jadi itu awalnya. Kemudian dari sana coba udah tepatnya setahun yang lalu sih kita pindah hijrah ke Jogja itu, ke Gunung Kidul, dan kita ya coba usaha nih apa aja ya, ayo gitulah gitu di desa, dan tantangannya luar biasa. Jadi mohon maaf nih, hijrah dengan motivasi seperti itu bisa dikatakan tadi Bang Tri nggak menjelaskan, nggak ada persiapan mau bisnis apa di sana. Sudah ada. Jadi sebenarnya sudah survei. Jadi setiap kita pulang kampung gitu kan, momen liburan Lebaran itu kita selalu survei itu apa ya bisnis apa yang bagus. Karena memang kita udah punya niat hidup di desa. Sekarang apa nih yang udah digulirkan bisnis sana? Alhamdulillah di sana
Saya jadi tukang cuci motor. Steam ya, steam motor. Cuci Oke. motor mobil. Alhamdulillah sudah dijalankan, ada karyawan di sana. Terus kemudian karena saya dipegang karyawan cucinya, saya jualan ayam. Ayam Ayam fried chicken. Oh, franchise kayak franchise begitu. Oh, Iya, gitu. saya Oke. franchise. Itu dan satu lagi alhamdulillah travel perjalanan, kemudian sewa kendaraan gitu, sewa mobil. Jadi Ini kalau mau wisata ya, wisata ya. mau bisnis, mau urusan kantor bisa. Iya. Jadi mohon maaf nih Bang Tri, di Jakarta dengan di Jogja ini besar mana? Kalau dibilang dibandingkan dua ya. di besar, saya nggak melihat besar atau tidaknya, yang penting tenangnya. Tenangnya, oke. Tenangnya, kita bisa lebih produktif, gitu aja. Kalau masalah nilai kan kadang-kadang manusia itu kalau dapat sekian merasa kurang. Kita sekarang udah bersyukur dapat untuk hidup di sana ya alhamdulillah. Gitu. Lebih alhamdulillah gitu. Gitu. Jadi lebih kepada teman-teman ketenangan itu. Iya, mahal ketenangan yang dicari kan itu. Ya. Punya duit gitu kan. Kalau nggak tenang kan cuma. Iya. Jadi ya sudah bosan juga hirup pikuk Jakarta, macetnya gitu. Iya, bener. Egoisnya Masya Allah. Ya. Jadi itu yang dicari ya. 3 bisnis sekarang ya yang jalanin di Jogja. Steam motor, franchise chicken, dan travel. Nah, saya tertarik nih mau nanya travel nih. Ini pasca Covid kan sepertinya geliat wisatawan, geliat orang untuk berlibur tinggi gitu ya. Apalagi di Jogja gitu ya. Nih, Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh spot-spot wisata tuh udah mulai banyak gitu deh. Nah, ini bisa jelasin nih travel nih prospeknya gimana? Bagus prospek terutama kalau saya di Gunung Kidul ya, Jogja itu bagus sekali karena di Gunung Kidul itu pariwisatanya kan pantai, kemudian wisata alam gitu ya kan, view pemandangan dan sebagainya itu bagus sekali dan luar biasa. Sabtu Minggu itu ya bisa dipastikan jalan arah ke pantai Gunung Kidul itu macet dengan bis-bis besar, dengan mobil-mobil luar Jogja dan sebagainya, luar biasa padat. Kalau hari biasa sepi. Gitu. Itu yang terbaru ya, spot-spot terbaru ya di situ. Iya, banyak sekali sekarang bermunculan, banyak sekali munculan. Iya. Jadi buat saya, ini tepat nih, saya fokus di travel gitu kan, di urusan wisata, itu paket wisata, persewaan kendaraan mobil gitu kan. Tapi nggak hanya di Jogja kan? Bisa sekarang alhamdulillah. Request, gitu. Alhamdulillah kita juga sudah berbadan hukum. Jadi saya sudah mendirikan PT gitu kan untuk khusus perjalanan wisata ini gitu. Jadi udah nama PT-nya apa? Boleh tahu? Ya, masih dengan 343 PT 343 ya. Iya, sudah PT. Jadi kalau ada yang mau ke wisata lain ya selain Jogja, ke Dieng, misal ke Bromo, misal mana aja seluruh Indonesia. Mana aja bisa ya di India. Jadi gampangnya gimana Bang Tri itu kalau misalnya ada yang minat, umumnya orang apa sekedar sewa, jadi ininya aja atau ada paket atau gimana? Jadi ada berbagai macam ya konsumen. Ada konsumen yang hanya ingin sewa kendaraannya saja gitu secara rombongan. Kita alhamdulillah sudah punya unit yang kendaraan yang bisa untuk 15 orang. Itu. Terus kalau untuk yang lebih kita juga kerjasama dengan otobus, perusahaan-perusahaan bus besar untuk menyediakan big busnya gitu. Kita sudah bekerja sama untuk itu. Jadi ya sebenarnya untuk sekarang ini ada beberapa yang minta kendaraannya saja beserta supir, bensin all in. Ada yang memang dia minta beres paket wisata gitu, tinggal duduk manis ya, dijemput jemput. Ada jemput, ada juga yang sekaligus
urus penginapan semuanya gitu. Ya tergantung konsumen, kita siap aja. KPM Mercu Buana yang ingin memakai jasa wisata Bang Tri, simple ya, jadi tinggal maunya apa gitu, mau dijemput dari Jakarta dari kantornya, atau mau agak budgetnya agak ini ditekan dikit, bisa dijemput di stasiun sana ya, dan pokoknya kemana aja dan di mana saja bisa diatur oleh sekarang ini lagi rame ini wisata religi, jadi banyak wisatawan dia pengen ke Masjid Al-Zayed di Solo. Iya, Al-Jabar juga biasa. Ya, kalau di Jogja Solo itu ya kebanyakan di situ. Habis di situ kemudian nginapnya di Jogja, besokannya baru ke pantai kemana seperti itu. Jadi memang sekarang tuh lagi ramai itu wisata religi Masjid gitu ya. Al-Zayed ya, religi. Kemudian nanti banyak kan kalau di Jogja itu juga ada Masjid Kauman, ada Jogokarian itu banyak juga seperti itu. Termasuk ziarah-ziarah makam ya, nerima juga ya. Ya pokoknya kita siap lah, maunya konsumen apa kita siap. Dimanapun bisa kita jemput ya. Iya, depan sih ingin buat open trip ya, open trip. Jadi yang pengen jalan itu open trip one day. Jadi satu hari itu kita ke Dieng. Jadi berangkatnya malam, ini hari sunset. Hari itu selesai pulang ke penginapan. Jadi misalkan hari ini pengen ke Dieng, bingung gitu, posisinya lagi di Jogja, lagi tugas misalkan, pengen mana ya, itu bisa ikut kita open trip gitu. Jadi berangkat malam sampai di sana sunset ya. Iya. Kegiatan ada beberapa tempat kita datengin, habis itu baru pulang ke Jogja lagi, lanjutin ke penginapan di Jogja atau di mana lah gitu. Iya. Ada juga. Tapi tetap menginap ya, bisa ya. Bisa. Makanya ada yang misalkan open trip one day itu ya kita hanya satu hari tanpa penginapan. Penginapan bisa jadi dari konsumen nyari sendiri, atau memang sudah punya penginapan sendiri, tinggal wisatanya aja mau kemana, dan bisa mau ke Dieng bisa ikut open trip kita, misalkan ke Bromo juga bisa ikut open trip kita seperti kalau jadi itu sih yang nantinya mau kita buat. Dan sebenarnya kita juga sudah jalan nih open trip nonton itu Coldplay. Itu gimana ceritanya ya? Bisa begitu lagi. Jadi ada orang-orang yang sudah beli udah war tiket Coldplay ini, ya kan nggak bingung dia mau misalkan rombongan mau budgetnya besar. Kita bikin open trip itu cuman satu hari, kita anterin di Senayan, ya kan, selesai Coldplay konser langsung pulang ke Jogja. Berarti nggak perlu nginep. Jadi nonton di luar berarti ya, apa gimana Mas ya? Jadi nonton kan dia udah punya tiket nih. Udah punya tiket. Punya tiket. Jadi dia mau nonton itu kan biasanya kan prepare-nya 2 hari 3 hari masa nginep. Tapi kalau waktunya sedikit tuh, kita bisa tuh ikut open trip kita ke Jakarta, nanti kita drop di Senayan, kita tungguin tuh mobil kita, selesai nonton konser langsung pulang lagi ke Jogja. Dia tidurnya di mobil. Mobil kita juga insya Allah nyaman. Gitu. Jadi itu yang ini ya, yang rombongan ya. Ya rombongan waktunya nggak banyak. Iya, waktunya nggak banyak ya, betul. Ide menarik juga ya. Ada pesan yang khususnya buat saya nih, supaya biar produktivitas. Bukan pesan sih sebenarnya, untuk mengingatkan diri saya juga. Pertama, ya terus bergerak, apa yang dipikirkan mulai dikerjakan. Kadang-kadang banyak anak-anak muda sekarang tuh banyak yang dipikirin tapi nggak mau dikerjain. Gitu. Misalkan mau dagang pisang gitu, ya udah kerjain dagang pisang aja gitu. Fokus, telaten gitu. Jangan pengennya usaha itu maunya gede. Jadi saya pengalaman ya hari ini untuk motivasi juga, saya ketika memulai bisnis di Gunung Kidul itu biasanya cuci motor itu ya, biasanya orang-orang sana itu mencuci motor di kali, di sungai. Kemudian saya muncul ke sana, saya kasih edukasi, bahasanya kalau mencuci di kita itu, mencuci rutin dan sebagainya,
bisa membuat awet onderdil, tidak asam, kan biasanya air itu ada itu asam, ada ini, kan, mudah karat dan sebagainya. betul. Itu juga kita harus telaten tuh dari awal bulan pertama itu. Saya ingat betul hanya 20 motor Sehari? bulan pertama. Bulan pertama. Gitu. Bulan kedua alhamdulillah naik bisa 50. Bulan ketiga alhamdulillah bisa sampai hampir 100. Dan seterusnya ya itu tadi ketelatenan. Telaten harus telaten kita ya. Usaha itu nggak bisa langsung besar. Begitu juga saya jualan ayam. Pertama jualan ayam itu cuman laku 1 kilogram, 9 potong ayam. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan 3 bulan 4 bulan ini, alhamdulillah lumayan sudah gitu. Itu jadi ya motivasinya ya jangan pengen cepet-cepet besar, Dinikmati ya. nikmati, ditelateni gitu kan. Biasanya orang besar itu nggak ujuk-ujuk langsung besar. Orang besar itu biasanya datang dari sesuatu yang kecil. Oke, terima kasih Bang Tri atas sharing diskusinya di tempat yang indah ini. Sampai jumpa lagi Bang Tri. Insyaallah kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Ya syukur-syukur bisa bertemu di Jogja ya. Ditunggu beneran hari nanti insyaallah. Insyaallah. Tunggu ke sana. Oke, terima kasih pada sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.